Ya. Mari Bapak-bapak, Ibu hadirin sekalian, kita buka dulu dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alaihi. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, ballighu anni walau ayah. Kepada bapak-bapak, ibu hadirin sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama adalah kita bersyukur kepada Allah atas nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kesehatan yang baik. Allah Subhanahu wa taala memberikan umur yang panjang sehingga kita bisa hadir di dalam majelis yang mulia pada pagi hari ini. Kemudian hadirin sekalian, lebih daripada itu semua, Allah Subhanahu wa taala telah menganugerahkan hidayah. Ya, yang mana dengan hidayah ini kita jadi beriman kepada Allah. Kemudian kita dipahamkan akan agama, kemudian mampu mengamalkan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Inilah anugerah yang besar dari Allah Subhanahu wa taala, keberuntungan yang tiada tara bagi orang yang telah beriman. Kita bacakan ayatnya Al-Mu'minun. Surat Al-Mu'minun, surat yang ke-23, ayat yang pertama. Surat Al-Mu'minun, surat yang ke-23, ayat pertama. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح المؤمنون. Sungguh beruntung orang-orang yang beriman. Lanjut. Alladzina hum fi salatihim khashi'un, yaitu orang yang khusyuk dalam salatnya. Terus. Walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun, dan orang yang menjauhkan diri dari perbuatan dan perkataan yang tidak berguna. Walladzina hum lizakati fa'ilun, dan orang yang menunaikan zakat. Walladzina hum li furujihim hafizun, dan orang yang memelihara kemaluannya. Illa ala aswajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin, kecuali terhadap istri-istri mereka atau hamba saya yang mereka miliki, maka sesungguhnya mereka tidak tercela. Faman ibtagha wara'a dzalika fa ulaika humul 'adun. Tetapi barang siapa mencari di balik itu, yakni zina dan sebagainya, maka mereka itulah orang-orang yang melampaui batas. Walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un, dan sungguh beruntung orang yang memelihara amanah-amanah dan janjinya. Walladzina hum ala salawatihim yuhafizun, serta orang yang memelihara salatnya. Alladzina ya'ulaika humul warithun, mereka itulah orang-orang yang akan mewarisi. Alladzina yarithuna al-firdaus hum fiha khalidun, yakni yang akan mewarisi surga Firdaus, mereka kekal di dalamnya. Ya. Bapak-bapak, ibu hadirin sekalian, Allah itu berfirman, qad aflahal mu'minun, sungguh beruntung orang yang telah beriman. Pertanyaannya,
Kita semua ini kan orang yang sudah mengaku diri beriman. Sudahkah kita merasa beruntung, merasa bejo kemayangan telah mendapatkan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu iman di dalam diri kita. Bapak-bapak, Ibu hadirin sekalian, karena orang tidak mengerti nilai, karena orang tidak mengerti nilai, maka tidak ada penghargaan terhadap pemberian Allah, dan dia masih merasa belum beruntung, padahal dia sudah mendapatkan nikmat yang namanya iman. Bayangkan bapak-bapak, Ibu sekalian, orang yang memiliki iman walau hanya 1 zarah saja, maka akan dibalas dengan berapa? 10 kali kerajaan dunia luas surganya. Lah kalau sak genggam, lah kalau sak gunung, maka berapa luas surga yang akan Allah berikan kepadanya. Nah, ini baru itu saja, belum yang lain-lainnya. Lah bapak-bapak, Ibu hadirin sekalian, kalimat la ilaha illallah ditimbang dengan 7 lapis langit dan bumi, kalimat la ilaha illallah lebih berat daripada 7 lapis langit dan bumi. Berapa nilai daripada iman yang ada di dalam dada kita? Lah maka hadirin sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pentingnya fadhail itu dalam rangka mengetahui nilai sehingga ada kesyukuran, ada kesemangatan bagi kita untuk meningkatkan daripada keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu satu. Lah hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka telah kita ketahui bersama, iman ini adalah merupakan pokok, asas, yaitu segala amal-amal agama yang lain. Kalau ada iman di dalam diri kita, maka semua amal-amal ini akan bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kalau tidak ada iman, sebagus apapun amal yang dikerjakan, itu tidak ada nilai apa-apa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin sekalian, coba resapi, renungkan, oh saya telah menjadi orang yang beriman. Ini adalah keberuntungan yang besar. Coba kita lihat Al-Fajr. Bapak-bapak Ibu sekalian, dalam Al-Fajr itu manusia itu merasa dimuliakan tuh kalau dikasih pangkat, kedudukan, harta benda, itu baru merasa mulia. Padahal dia sudah diberikan agama. Nah, kalau ditarik sedikit nikmat harta benda yang Allah berikan kepadanya, dia merasa dihinakan oleh Allah. Terus pokoknya disindir habis-habisan sama Allah manusia ini. Surah Al-Fajr, surat yang ke-89, ayat yang ke-15, ayat yang termasuk 16. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Fa ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu faqamahu wa na'amahu fa yaqulu rabbi akramah. Wa amma idza mabtalahu faqadara alayhi rizqahu fa yaqulu rabbi ahanan. Kalla bal la tukrimuna al-yatim. Ya artinya, maka adapun manusia, apabila Tuhan mengujinya lalu memuliakannya dan memberinya kesenangan, maka ia berkata, Tuhanku telah memuliakanku. Namun apabila Tuhan mengujinya lalu membatasi rezekinya, maka dia berkata, Tuhanku telah menghinakanku. Sekali-kali tidak, bahkan kamu tidak memuliakan anak yatim. Jadi bapak-bapak Ibu sekalian, mulia dan hinanya itu standarnya adalah harta benda. Ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan harta benda yang banyak, rezeki yang berlimpah, dia merasa dimuliakan oleh Allah. Lah, tetapi ketika itu ditahan oleh Allah, dikurangi nikmat rezeki pada hambanya ini, orang ini sambat, saya dihinakan oleh Allah. Jadi hina dan mulianya itu adalah karena harta benda. Nah, padahal tidak begitu. Seseorang itu mulia dan tidak mulianya itu adanya iman dan tidak adanya iman. Nah, itu. Maka Allah sendiri berfirman, inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang paling mulia di sisi Allah itu orang yang beriman, beramal soleh, amalnya banyak. Lah, itu imannya sempurna. Itu yang dikatakan orang yang mulia gitu. Tapi hadirin sekalian, yang terjadi adalah
Nah, kita sendiri orang-orang beriman juga seperti itu, tidak merasa mendapat anugerah gitu maksudnya itu. Sampai-sampai seperti itu. Kemudian saudara sekalian yang kedua, kita kembali kepada surat Al-Mu'minun tadi. Yang kedua adalah alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Nah itu orang yang sholatnya itu khusyuk. Jadi orang beriman yang beruntung itu adalah salah satunya lagi selain daripada imannya itu sendiri, dia dalam melaksanakan sholatnya itu khusyuk. Nah, maka bapak-bapak, ibu hadirin sekalian, untuk mendapatkan khusyuk itu pertama kali orang mesti mengerti kaifiyatnya, masailnya, cara sholat yang benar itu seperti apa. Nah, orang hari ini itu jarang belajar tentang perkara sholat, karena di dalam Quran itu hanya disebutkan aqimis sholat, tegakkanlah sholat, tapi kaifiyat sholat itu tidak ada di dalam Al-Quran. Rukuknya, sujudnya itu tidak ada. Maka hadirin sekalian, Nabi SAW bersabda, "Shollu kama ra'aitumuni usolli," sholatlah kamu sebagaimana kamu melihat aku sholat. Nah itu. Maka bapak-bapak, ibu hadirin sekalian dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, maka inilah pelajaran tentang masail, tentang hukum yang harus kita pelajari bersama-sama. Dan belajar itu seumur hidup sekali aja, terus tinggal diamalkan sampai mati, gitu maksudnya itu. Nah, maka hadirin dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, sholat yang benar itu adalah sholatnya Rasulullah. Wa in tuti'uhu tahtadu. Jika kamu mengikuti Nabi, maka kamu akan mendapat petunjuk. Salah satu petunjuk yang Nabi tunjukkan kepada kita adalah perkara sholat. Kita manusia tidak ngerti tentang sholat. Kita tidak ngerti tentang ibadah. Ini Allah memerintahkan kepada kita, aqimis sholat, tegakkanlah sholat. Tapi bagaimana ya caranya? Kan begitu. Maka Nabi SAW bersabda, sholatlah kamu sebagaimana kamu melihat aku sholat. Nah, insya Allah nanti kita ulang lagi, minggu-minggu akan datang kita bacakan hadis-hadisnya, brosur-brosurnya tentang syariat-syariat sholat. Nabi bertakbir sejajar dengan telinga, Nabi bertakbir tangannya sejajar dengan bahu. Maka yang dua-duanya ini boleh, yang sejajar telinga boleh, sejajar bahu boleh pilih, semua Nabi pernah pakai. Meletakkan tangan di atas, tangan kiri di atas dadanya, bukan di perutnya, bukan di bawah pusar, tapi di mana? Nah, di atas dada ini, kemudian tangan kanan memegang tangan kiri. Bapak-bapak hadirin sekalian dimuliakan Allah SWT, ada orang sholatnya itu begini, saking tenanannya itu loh, sudah ketenanan, itu malah keliru maksudnya itu. Kenapa? Hadirin sekalian, wa ghsilu wujuhakum wa aydikum ilal marafiq. Itu. Basuhlah mukamu dan basuhlah tanganmu sampai pada sikutmu. Jadi yang namanya yada itu dari sini ke sini itu yada namanya. Kalau di sini itu bukan yada, ini sikut namanya, marafiq. Nah, itu bahasa Arab itu ruwet gitu maksudnya itu. Teliti. Jadi orang meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri itu 1, 2, 3. Wis maksimal nang kene. Nah, nang kene ora nyekel tangan, nyekel apa? Sikut. Nah, kemudian bapak-bapak ibu hadirin sekalian, kalau orang mencuri maka potonglah tangannya. Yang dipotong di mana? Ada enggak potong sini? Potong sini. Enggak ada, yang potong ya di sini ini. Nah, gitu. Itu yada. Baik dari ayatnya, hadisnya maupun prakteknya itu yang namanya tangan. Itu pembahasan tangan ini kaya ngono lho Mas Rui. Ora gampang. Kemudian saudara sekalian, ada orang ruku. Ruku itu memegang dengkulnya. Tangannya miring segini. Lah, kadang-kadang orang tuh saking tenanannya ruku, sing nyekel di bawah lutut biar tambah tunduk gitu maksudnya. Gimana keliru gitu maksud saya itu. Paham enggak? Nah, maka disebutkan juga orang itu sujud itu Nabi mencontohkan 7 tulang. 7 tulang itu dahinya dengan hidung itu 1 tulang, Pak. Jadi kalau orang sujud itu hidung itu kudu tememplek nyanggon apa? Lantai. Itu baru 1 namanya. Lah telapak tangan 2, dengkul 2,
terus jarinya di belakang memancat. Nanti kita bacakan hadis-hadisnya. Loh, memancat. Jadi 7 tulang. Janganlah kamu sujud seperti anjing. Nah, seperti anjing itu ngelembreh ini. Tangan ini sikutnya ini di apa? Ditaruh di lembrehkan ke lantai itu sampai detail seperti itu. Nah, itu. Maka hadirin sekalian dimuliakan Allah SWT, banyak umat Islam sendiri tidak memahami daripada kaifiat sholat ini yang dicontohkan oleh siapa? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang banyak bertanya, itu bagaimana orang musim-musim Covid kemarin itu loh, sujud itu kan pakai itu loh, pakai masker itu. Nah, itu pakai masker, itu sah enggak sujudnya? Nah, ketutupan masker kan gitu. Ada lagi orang bertanya, Ustadz ini bagaimana? Saya pakai cadar, istri saya itu, istrinya pakai cadar. Kalau sholat cadarnya dibuka apa biar pakai cadar? Nanti jarinya enak ditutup cadar, itu enggak sah, wajahnya enggak kelihatan. Iya jawabannya. Oh iki durunge santri Al-Ikhlas kudu iso jawab ngono. Wis aku sik wae ya sing jawab ya. 7 tulang. Artinya muka, wajah, 2 tangan, 2 dengkul, 2 kaki. Ini harus kena lantai, wajahnya juga harus kena lantai. Betul enggak? Yang dipahami itu loh. Lah kalau wajah harus kena lantai, maksudnya enggak boleh ketutupan masker, enggak boleh ketutupan apa? Cadar. Lah dengkulmu ketutupan pura. Ayo bukaan dengkulmu. Sarungmu angkatan. Lah ngono cara pembahasan ini ngono kuwi. Sing cerdas iki lho, anunya itu apa namanya? Belum pernah dengar toh? Ngono ini ndak bingung. Lah kuwi nek cadar nutupi raimu, lah kuwi dengkulmu bukaan sarungmu. Mosok Allah Akbar buka sarung ngene ben piye to jane. Aduh. Lah inilah Bapak-bapak hadirin sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini perkara-perkara hukum ini penting gitu maksudnya itu. Lah tetapi hadirin sekalian, hukum-hukum itu akan bisa dilaksanakan, akan bisa diamalkan kalau ada keimanan. Orang tuh pengetahuan, tapi kalau tidak ada iman tuh tidak bisa Pak mengamalkan apa-apa yang jadi perintah Allah. Para dokter-dokter itu sudah sepakat semua mengatakan bahwa alkohol itu berbahaya bagi siapa? Kesehatan manusia. Tapi berapa ribu dokter di Eropa dan di Amerika mereka tetap menegak alkohol. Lagi opo ngerti ilmune ning ora? Nah, itu contoh saja, Pak. Lah kemudian Bapak-bapak, Ibu hadirin sekalian, yang tidak kalah pentingnya dalam melaksanakan sholat itu adalah masalah toharohnya. Toharoh itu adalah masalah bersucinya. Jadi baik itu wudunya atau mandi junubnya atau bertayamumnya. Ini konflik macam-macam di sini keterangan-keterangannya. Maka hadirin sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Coba kita buka surat An-Nisa 40 berapa itu? 43 atau 41. Nah, ini berbicara tentang tayamum. Memang saya sengaja itu mulai mau mengajarkan hukum lagi dulu sudah Pak. Insya Allah kita mulai lagi. Surat yang keempat ayat 43. Kita ulang surat yang keempat surat An-Nisa ayat 43. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya
yang beriman, janganlah kamu mendekati sholat ketika kamu dalam keadaan mabuk sampai kamu sadar apa yang kamu ucapkan. Dan jangan pula kamu hampiri masjid ketika kamu dalam keadaan junub, kecuali sekedar melewati jalan saja sebelum kamu mandi junub. Adapun jika kamu sakit atau sedang dalam perjalanan, atau sehabis buang air kamu telah menyentuh perempuan, atau kamu telah menyentuh perempuan sedangkan kamu tidak mendapatkan air, maka bertayamumlah kamu dengan debu yang baik atau suci. Usaplah wajahmu dan tanganmu dengan debu itu. Sungguh Allah Maha Pemaaf, Maha Pengampun. Bapak-bapak, Ibu hadirin sekalian, perhatikan ini padat ayat ini isinya tentang syariat-syariat. Dalam hal ini Allah berfirman, la taqrabu sholata. La taqrabu sholata itu maksudnya adalah janganlah kamu sholat. Janganlah kamu sholat. La taqrabu sholata. Wa antum sukaro, sedangkan kamu dalam keadaan mabuk. Jadi bapak-bapak ibu sekalian, dulu para sahabat-sahabat itu kebanyakan itu orang-orang di Arab itu minuman keras itu, mabuk itu seperti dia dengan istrinya. Maka kalau langsung dipedot itu tidak kuat. Misalnya langsung turun haram itu langsung tidak kuat Pak itu. Maka Allah Subhanahu wa taala perlahan-lahan dalam hal ini untuk menghilangkan itu. Pertama, janganlah kamu sholat sedangkan kamu dalam keadaan mabuk. Mabuk kono ning pas salat ojo mabuk. Lah ngono. Ini kalau orang tidak dalam dakwah. Perhatikan ini. Itu mereka mengatakan itu ayat mansuh. Mansuh itu sudah lewat, terhapus, tidak berlaku lagi. Itu ada yang berpendapat sebagian begitu. Lah kenapa? Sudah turun ayatnya mengatakan haram kok. Ya sing berlaku yang haramnya itu. Ini sudah nggak boleh gitu maksudnya. Nah itu. Tapi hadirin sekalian dimuliakan Allah SWT, tidaklah begitu maksudnya. Kalau ayat ini digunakan untuk dakwah, itu masih bisa dipakai ayat itu. Dan itu tidak ada ayat yang terhapus dari Quran. Nek hapus ya dibuang wae ya dicorek lah gitu. Kurang dari 30 juz nanti. Banyak sekali yang dibuang. Maka hadirin sekalian, contoh orang di tempat kami itu di Beratan itu. Dia raja mabuk, dewa mabuk. Majan, manci apa didol kabeh asal iso mabuk, wis ngeri oke. Nah terus kita ikram, akhirnya dia mau ke masjid. Gue ger orang sak kampung, gelem nang masjid. Nah ini loh Pak, jasanya dakwah itu luar biasa. Orang sudah mau mati, mau jadi ahli neraka, pengikutnya setan itu bisa balik kok. Sampai-sampai orang kampung bilang, ora keliru janur gunung, janur. Wah, kowe Islam ora. Jauh orang itu cong ngomong Islam ora, Islamnya masjid. Nah, aku iki lho. Geger. Tapi dia bilang datang kepada saya, Ustadz, saya itu tidak kuat kalau lihat minuman itu gemeter saya Ustadz sebetulnya. Boleh tidak saya minum Ustadz kalau tidak kuat betul? Lah, maka bapak-bapak ibu sekalian, saya katakan sama dia, ayatnya mengatakan la taqrabu sholata wa antum sukaro. Kamu pas sholat jangan mabuk. Tapi kalau kamu mau minum, memang betul-betul belum kuat meninggalkan, perlahan-lahan malam hari aja kamu minumnya. Betul itu Ustaz, betul. Betul aku bilang. Tapi ini sementara, bukan seterusnya. Ya? Kuat enggak? Itu nggih insyaallah. Subuhan ya salatnya masjid tok lho. Iya. Ora limbung to kowe le, ora. Wes mau limbunge lah ngono. Lah sampai dia meninggal dunia itu. Jadi menurut saya itu dia seperti orang yang membunuh 100 orang dulu. Berjalan mau apa? Mau tobat. Dia dalam perjalanan tobat. Tapi sudah sholat. Nah itu belum loh Pak yang bunuh orang itu. Nah itu contohnya. Kalau kita dalam dakwah, ayat seperti ini bisa dipakai. Karena dalam hal ini sementara gitu, maksudnya itu. Nah. La taqrabu sholata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun.
Sampai kamu mengerti apa yang kamu katakan. Banyak juga orang yang enggak mabuk tapi sholat itu enggak ngerti sing diucapkan. Lagi pura mabuk ya. Piye? Mau imame maca apa? Ora ngerti lho piye to. Imame iki maca duha apa maca apa iki ora ngerti. Takokono nanti jamaahmu tuh lho. Pak wau imame maca napa? Ora ngerti. Coba bayangkan. Lah ini kalau orang mabuk enggak ngerti apa yang diucapkan, apalagi yang diucapkan imam, dhewe ngomong ra mudeng, ya kan? Lah iki ora mabuk maksudku iki. Ora mabuk ning ora ngerti, sing diomongi ora ngerti, sing diwaca imam ya ora ngerti. Dhewe melayang ya mabuk. Maka minimal salat itu ngerti apa yang kamu ucapkan. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Allah menjawab, hambaku sedang memuji aku. Ar-Rahmanir Rahim. Maha pengasih, Maha penyayang. Oh, hambaku menyanjung aku, kata Allah nih. Ini dijawab loh, Pak. Lah sampean melayang kelingan dapur, kelingan parkiran, kelingan macam-macam sing kelingan iki. Lah ini kan enggak benar lah. Inilah yang tidak dikatakan khusyuk. Tidak khusyuk itu ya kayak gini ini. Maka hadirin sekalian minimal itu waktu mau maca Fatihah itu ini sedang bicara kepada Allah. Wes ora dawa-dawa ndak rampung. Kemudian Bapak-bapak, Ibu hadirin sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, wa la taqrabu sholata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun wala junuban, dan tidak pula dalam keadaan berjunub hatta taghtasilu. Jadi ayat ini dua macam isinya. Janganlah kamu sholat sedangkan kamu sedang mabuk sampai kamu ngerti apa yang kamu katakan. Wala junuban hatta taghtasilu. Janganlah kamu sholat sedangkan kamu dalam keadaan berjunub sampai kamu mandi. Nah, gitu maksudnya. Jadi bapak-bapak ibu sekalian, kalau orang berjunub itu kalau mau sholat harus mandi, bukan wudhu, mandi. Nah gitu maksudnya. Nah inilah bapak-bapak ibu sekalian. Tapi kalau berhadas kecil, buang air kecil, buang air besar, ngentut, itu cukup hanya dengan berwudhu. Tapi kalau junub itu kudu mandi besar, mandi junub. Ngerti tidak cara mandi junub? Wis dua anak dia putu orang ngerti mandi junub. Iya carane. Wah repot ini, ya kan? Yes. Bapak-bapak ibu hadirin sekalian. Kemudian dalam hal ini Allah menjelaskan tentang masalah junub ini. Kalau kamu itu sedang sakit atau kamu bepergian, maka kamu boleh tidak usah mandi junub. Syaratnya kamu sakit dan safar, musafir, itu kamu boleh bertayamum. Nah, ini hukumnya, Pak. Itu. Maka hadirin sekalian, di ayat selanjutnya, wa in kuntum mardo, jika kamu sakit. Wih ayat tok langsung. Wa in kuntum mardo. Au itu menunjukkan atau ala safarin, kamu sedang safar. Jadi kedudukan daripada orang sakit dengan safar itu apa? Sama, karena kata sambungnya au. Au itu menunjukkan sejajar. Nah itu. Paham? Nah itu. Kamu ini orang sakit, kamu orang safar, musafir. Nah, auja ahadum minkum minal ghaid. Seseorang dari kalian pergi ke belakang. Yang pergi ke belakang siapa? Orang sakit. Yang pergi ke belakang siapa? Orang yang safar. Mampir masjid, mampir pom bensin, mampir ngendi-endi. Kuwi jenenge apa? Ke belakang. Halusnya bahasa
yang Allah sampaikan begitu halus. Orang Quran pornografi itu ndak ada, Pak. Halus. Ke belakang itu maksudnya buang air besar, buang air kecil. Dalam bahasa agama itu ini berhadas kecil. Nah, gitu. Jadi kamu itu sakit hadas kecil. Kamu itu apa? Musafir berhadas kecil. Paham? Ini kedudukannya. Nah, kemudian Bapak-bapak Ibu sekalian, wa in kuntum mardha aw ala safarin aw jaa ahadum minkum minal ghaid aw lamastumun nisa. Mocone aja kecepetan lho, Pak. Aw lamastumun nisa keliru. Aw lamastumun nisa. Atau kamu tuh menyentuh wanita. Nah, Bapak-bapak sekalian, wah lagi njawil wong wadon atau kesenggol batal wudune, jarene ngono to. Nggih mboten? Batal apa mboten? Orang jawab berarti ora ngerti. Umumnya nek njawil, anjawil apa kejawil apa kesenggol wi umumnya adalah batal. Bayangkan waktu haji dan umroh orang semono kayak juta-juta manusia jejel-jejel kesenggol kono kesenggol kene batal terus nek arep wudu piye carane? Nggih mboten? Maka pemimpin hajinya ini apa namanya? Ketua apa, Pak? Ketua kloternya itu loh. Nah, itu mengatakan kita kalau di Indonesia ikut madhab Syafi'i, artinya kalau menyenggol batal. Tapi nanti kalau di Mekah kita ganti madhab. Yang nyenggol tidak batal. Engko nek mulih ning Indonesia batal meneh ngono iki. Ngagama kaya ngene ngagama apa ngono iki, ha? Hukum kok ora tegas. Nah, ngono lho, Pak. Hukum tuh harus tegas. Batal ya batal, ora ya ora. Lah ngono kudune. Nang Mekah ora batal, nang kene batal. Lah kan repot ini. Hukum kok mulah malih iki hukum apa iki? Orang ngenyek iki ora. Cuman lucu gitu loh maksudnya iki, aneh menurut saya itu. Itu menurut apa ya? Situasi dan kondisi. Lah Bapak-bapak Ibu sekalian, dalam bahasa, arti bahasa la mastumun nisa itu bukan hanya menyentuh. Coba buka dalam kamus. La mastumun itu dua ketuk, maksudnya dua harkatnya itu dua ketuk. Itu artinya saling menyentuh. Saling apa? Menyentuh. Berarti ora gur lanang itu nyentuh wong wedok kuwi. Wong wedok kuwi ya nyentuh wong lanang. Balas itu maksud daripada ayat. Sisi bahasanya loh. Nah, itu. Mohon maaf sekalian, kata Al-Ustadz mengatakan orang paham tentang agama itu, paham tentang tafsir itu tidak cukup hanya paham bahasa. Ketika mudeng maksudnya piye. Kuwi ora dikajike sing tenanan iki ora iso, ora mudeng awakmu. Ini bukan pendapatnya Pak Zul, bukan. Ini pendapat ulama sudah dari zaman dahulu kala, perbedaan pendapat. Nah, itu. Tetapi Imam Syafi'i rahmatullah alaih yang kita menghormatinya, memuliakannya, sedikit pun tidak ada rasa tidak hormat kepada beliau, itu tetap menafsirkan menjawil perempuan adalah batal. Itu madhab Syafi'i. Nah, ini namanya khilaf, perbedaan pendapat. Nah, Bapak-bapak Ibu sekalian, kita terikat secara moral tapi tidak terikat secara intelektual. Nah, gitu. Ya enggak apa-apa beliau berpendapat begitu, kami berpendapat begini enggak apa-apa, tapi kita tetap menghormatinya. Nah, itu maksudnya. Kalau ada orang tetap ngekeng, aku pokoknya nyentuh batal ya wis pun. Mangke teng Mekah nggih tetap batal nggih ngono. Pesene ngono kuwi. Oke. Nah, sekarang coba kita lihat surat Maryam.
Menyentuh iki jane apa to? Lah, Maryam diberitahu oleh malaikat Jibril, "Wahai Maryam, kamu akan dianugerahkan seorang anak oleh Allah Ta'ala." Maka Maryam mengatakan, "Wahai malaikat, aku ini wanita yang belum pernah disentuh oleh laki-laki. Dan aku bukanlah seorang penzina." Gitu Pak. Belum pernah disentuh oleh laki-laki manapun dan aku bukanlah penzina. Ini Maryam menjawab kepada malaikat Jibril. Maryam 20 Pak ya? Hah? 20? Masya Allah. Masih ingat ya. Pelajaran lama itu kadang-kadang ragu nggone. Ya. Surat Maryam surat yang ke-19 ayat 20. Kami ulang surat Maryam surat yang ke-19 ayat 20. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qalat anna yakunu li ghulamun wa la yamsasni bashar wa lam aku baghiyya. Dia Maryam berkata, bagaimana mungkin aku mempunyai anak laki-laki padahal tidak pernah ada orang laki-laki yang menyentuhku dan aku bukan seorang pezina. Bapak-bapak sekalian kira-kira nek didulit langsung meteng pura. Ayo. Kowe wong wadon tak dulit langsung meteng. Nah. Ora. Apa maksudnya didulit langsung meteng lho. Ndak ada orang yang menyentuh aku. Lah nek lugu bahasane menyentuh, yo disentuh langsung meteng apa ya ngono kuwi. Sing rada pinter lho pembahasan ngono kuwi. Aku iki terlalu ekstrim nek ngomong soal hukum, malah jarang-jarang ngono. Maka hadirin sekalian, Maryam mengatakan, "Wahai malaikat, bagaimana aku akan bisa punya anak laki-laki sedangkan tidak ada satu laki-laki pun yang menyentuh aku dan aku bukanlah penzina." Kan penzina itu kan jelas itu. Zina masa sentuh tangan kan enggak lah. Itu jelas bahwasanya itu hubungan laki-laki dan perempuan, kemaluan dengan kemaluan itu loh ceritanya itu. Maka yang dimaksud dalam hal ini, Bapak-bapak Ibu sekalian, tidak ada laki-laki yang pernah menyentuhku. Maksudnya aku ini belum pernah nikah, belum pernah kumpul suami istri. Bagaimana aku akan bisa punya anak? Iki lagi membahas lah Mas Tumuni, saya tafsirin nanti koyo ngene. Dawane ceritanya tekan Maryam barang lho. Maka kalau bapak-bapak sungguh-sungguh ngaji, saya sudah bilang berkali-kali di mana-mana aja. 5, 6, 7 tahun itu 5 tahun ngaji sungguh-sungguh istiqomah. Itu tidak akan kalah dengan orang tua orang pesantren 7 tahun. Oke, ngaji, betul enggak? Kamu 7 tahun loh? Nah, iya, kamu masih ngaji lagi loh dia. Piye? Nang pondokmu wis dibilang kene ini rom. Wes, detail ndak? Enggak. Tak beda wis, Cit. Ngono. Wis to, keilmuan iki wungkul, ora iso dibantah. Wong iki ayat ditafsir dengan ayat tok. Itu tertinggi. Ayat ditafsir dengan ayat, ayat ditafsir dengan hadis. Lah ngono. Baru dengan riwayat. Jadi tidak akan melenceng kemana-mana anunya itu, pemahamannya itu loh. Nah, dijamin insya Allah benar itu maksudnya itu. Coba perhatikan sekarang, saya dari depan tadi ngomong ada enggak yang keluar dari ayat dan hadis itu maksudnya itu. Saya, pendapat saya enggak ada. Wes. Sekarang kembali ke Anisa itu, ini tuh anunya apa? Keterangannya gitu. NB sekian nah itu. Sekarang Bapak-bapak Ibu sekalian, kamu tuh sakit. Ya, kamu enggak. Kamu menyentuh wanita. Lah omong sakite Gur, sikile loro kan ya iso to kumpul suami istri mosok ora iso. Saged mboten? Mung watuk-watuk ngono ya iso to ngene. Watuke parah ning kan ya tetep iso to Gur koyo ngono
Kamu sedang sakit, wong sakit iki ora pate berat banget lho. Maksudnya kamu sakit. Lah itu. Ini bertabrakan sikile ceklek, ini ndak oleh kena banyu, mula mandi wudu ora oleh ngono kuwi. Engko ndak busuk. Lah, tapi kan maaf ya sekalian. Yang sakit kan cuma kakinya, adiknya kan ndak sakit. Ya. Maka kumpul suami istri. Lah piye? Kumpul suami istri lah piye iki engko? Adus wong ora oleh adus. Ngono kuwi lho, Pak. Tak cetake iki ora apa jenenge? Ora rusuh iki ora. Iki pembahasan. Supaya cetha, melo-melo. Jadi kowe kelingan terus umur hidupmu lah ngono. Wes. Kamu bepergian sapar. Nah, sapar itu musafir, nyambut gawe, ya toh, nilai perusahaan di Irian, nilai perusahaan di Singapura. Orang top kok sekarang. Apa? Ke Eropa, jalan-jalan sama istrinya. Lah, masuk ya ora oleh to kumpul suami istri pas nang Irian, pas nang Singapura, ya oleh wae toh. Lah, maka kamu tuh dalam keadaan sakit dan kamu menyentuh wanita. Kamu tuh sedang sapar, kamu ya menyentuh wanita, kumpul suami istri. Lah, maksudnya kumpul suami istri itu hadas besar apa hadas kecil? Nah, ini maksudnya. Maksudnya kumpul suami istri itu merupakan wakil dari hadas besar. Hadas besar ki ora gur kumpul suami istri. Haid hadas besar, nipas hadas besar. Haid seminggu, nipas 40 dino paling suwe. Apa meneh? Wes? Hah? Mimpi basah, mimpi indah, ya wes. Itu kan mengeluarkan air mani juga, ya. Lah maka Bapak-bapak sekalian, Ibu, ini namanya orang berhadas besar. Lah di dalam ayat ini diwakili oleh hadas besar yang kumpul suami istri. Karena nih tafsir itu merupakan pembuka tabir rahasia dari ayat itu. Maksudnya begitu. Jadi kesimpulannya, kamu tuh sakit. Kamu berhadas kecil ke belakang, kamu berhadas besar atau berhadas besar. Kamu itu musafir, kamu berhadas kecil, kamu berhadas besar. Bisa hadas besar, bisa hadas kecil. Maka dalam hal ini Bapak-bapak Ibu sekalian, itu lanjutan daripada ayat fatayamamu. Falam tajidu ma'an fatayamamu. Nah, kalau kamu tidak dapat air, maka bertayamumlah. Nah, ini pun juga harus ditafsir lagi ayat ini. Kalau tidak dapat air baru boleh bertayamum. Berarti podo karo nang omah, podo karo sehat. Paham enggak? Orang sehat, orang di rumah, itu kalau tidak ada air barulah dia boleh bertayamum. Maka falam tajidu ma'an fatayamamu ini adalah orang ketiga selain dari orang sakit, selain daripada apa? Musafir. Yang ketiga adalah orang yang mukimin dan sehat. Kalau orang sehat dan mukimin kayak kita di sini, kalau tidak ada air boleh bertayamum. Tapi selama ada air tidak boleh. Nah, itu kudu wudu atau mandi junub. Tetapi bagi musafir, bagi orang sakit, ada air, tidak ada air, boleh langsung tayamum. Ini keistimewaan yang Allah berikan kepada siapa? Orang sakit maupun musafir. Iki aku loro lho, Pak. Enek banyune. Aku langsung tayamum. Boleh enggak? Boleh. Lah, kalau orang sakit ada air aja boleh tayamum, kenapa orang
musafir yang au. Kata sambungnya apa? Au, menunjukkan kesejajaran. Maka orang ini juga boleh langsung bertayamum walaupun ada air. Itu masail hukum berat. Nah, maka ada 3 orang di sini. Nah, yang tidak dapat air itu adalah orang yang mukim dan sehat. Nah, itu. Lah kalau harus ada air dulu. Kalau tidak ada air dulu baru boleh bertayamum. Lah tidak usah Allah menceritakan orang sakit, tidak usah menceritakan orang musafir. Ngopodo kok. Paham enggak? Maka fatayamamu soidan. Itu. Bertayamumlah kamu dengan debu yang suci. Ya, basuhlah mukamu, usaplah mukamu dan usaplah tanganmu. Jadi cukup begini, Pak. Nah, saya mukanya, nih, terus tangannya. Muka dulu, tangan. Wamsahu biwujuhikum wa aidikum. Usaplah wajahmu dan kedua tanganmu. Begini Nabi mencontohkan. Satu sisi lain, Nabi pernah juga mencontohkan begini, terus langsung tangannya disapu begini, terus baru Nabi menyapu mukanya. Jadi ada 2 cara. Ada orang tanya sama saya, Ustaz, kenapa kok orang kok tayamum kok tangan dulu baru muka? Berarti dia belum membaca hadisnya. Itu, Bapak sekalian, paham betul? Ini belum hadis-hadis yang kita bacakan, baru membahas ayatnya aja itu. Nah, maka Bapak-bapak, Ibu hadirin sekalian, maka saya katakan toharoh itu penting. Maka dalam perjalanan jauh-jauh gitu, itu bisa langsung bertayamum, dah selesai, langsung sholat. Nah, sebagaimana Allah Ta'ala meringankan bagi musafir, boleh yang sholatnya itu 4 rakaat itu dikosor menjadi 2. Dan bahkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala membolehkan menjamak daripada sholat, dijamak sholatnya boleh, dikosor juga boleh. Ini apa? Merupakan rukhsah dari Allah. Terus apa lagi? Bahkan puasa. Wa in kuntum maridon aw ala safarin fa iddatum min ayyamin ukhor. Maka kamu boleh mengganti di hari yang lain kalau kamu itu sedang sakit atau sedang safar. Iki arep lunga yang Semarang iki, nek poso ora iki. Lah ngono kuwi, Poso ora? Nah, aku poso Semarang nganggo tol sak jam. Ndak. Nah, tapi seandainya aku buka puasa itu juga boleh. Karena ayat mengatakan ya kamu safar boleh, kamu sudah enggak puasa. Nah, nanti mengganti di hari yang lain. Nah, ngono agama itu mudah, Pak. Ad-dinu yusrun. Agama niku gampil, ngono. Tapi kalau agama itu sedang apa ya? Sedang dalam keadaan biasa seperti kita ini, agama itu mengikat. Tapi kalau agama itu dalam keadaan safar, dalam keadaan sakit, dalam keadaan perang, dalam keadaan hujan, apa aja agama itu longgar. Nah, itu prinsip. Wes, nanti minggu akan datang kita singgung lagi masalah-masalah ini. Saya baru menceritakan tentang tayamum saja. Maka fatayamamu, bertayamumlah kamu kalau kamu itu dalam keadaan apa? Safar maupun sakit. Nah, itu walaupun ada air. Nah, itu. Nah, hadirin sekalian dimuliakan Allah SWT, kembali kepada al-mu'minun tadi, ya. Orang yang beruntung itu orang yang beriman. Sudahkah kita merasa beruntung? Yang kedua adalah kita menjaga sholat itu dalam keadaan khusyuk. Lah khusyuk itu dimulai dari toharohnya, mandi junubnya, wudunya yang benar itu berpengaruh pada kekhusyuan di dalam sholat. Nah, itu. Orang kalau tidak mandi junub
Orang kalau tidak berwudu maka tidaklah sah sholatnya walau sebagus apapun juga. Lah, Bapak-bapak, Ibu hadirin sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya hadirin sekalian, walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Orang beriman itu berpaling dari perkara-perkara yang tidak bermanfaat. Jangankan gawe dosa lho, Pak. Sing ora penting-penting wegah. Paham enggak? Nonton ini, nonton itu. Aku ora nyeritake bal-balan lho iki. Wes tengah malam kok wayahe tahajud kok. Ibadur Rahman alladzina yabituna li rabbihim qiyama sujuda wa qiyama. Oh, ibadur Rahman itu di malam hari mereka itu menghabiskan waktunya malam, mabit. Ngono ki berdiri dan bersujud di hadapan Tuhan. Nah, lagi bal-balan nganti meh subuh. Lagi wae rampung bal-balane as-shalatu wassalamu alaihi. Allahu akbar. Loh. Iya, wis langsung salat subuh jarene ya wis bar kuwi turu sak pole. Ki piye to jane pola hidup kayak gini ini aneh gitu maksudnya. Saya itu juga membaca Pak, kalau pagi itu Maroko kalah. Ya aku ngerti jane Maroko kalah ngono 2-1. Aku cuma lihat itu aja. Enggak ketinggalan itu maksudnya itu berita itu. Tapi kan orang kudu petentengan yang ngarep TV. Lain orang beriman walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Walladzina hum lizzakati fa'ilun walladzina hum li furujihim hafizun. Jadi orang beriman itu dia menjaga kesucian daripada hartanya. Dia keluarkan zakatnya, dia keluarkan sedekahnya. No. Dan orang beriman itu sangat-sangat menjaga kesucian dirinya. Dia tidak mau berzina, dia tidak mau berselingkuh. Dia maunya itu hanya kepada istri-istrinya saja. Itu kalimatnya bukan istri satu loh, Pak. Jamak. Walladzina hum illa ala azwajihim, kecuali kepada istri-istri mereka au ma malakat aimanuhum atau budak-budak yang dibelinya. Jadi zaman dulu itu ada budak, Pak. Kalau kita beli budak, budak itu milik kita. Mau kita tidurin, mau kita kelonin boleh-boleh aja, halal. Wong teke dhewe kan maksudnya itu. Maka sebelum jatuhnya Baghdad itu orang lebih suka beli budak daripada menikah. Itu kehancuran umat Islam dari situ mulainya. Maksudnya bersenang-senang terus dulu, memuaskan daripada hawa nafsu. Akhirnya datang Mongolia, dihabisin ke Mongolia, sak raja-rajanya dintek. Tapi juga tidak lepas adanya pengkhianat di dalam kerajaan itu. Orang Syiah lagi. Nah, kasihan umat Islam ini keadaannya. Lah maka Bapak-bapak, Ibu hadirin sekalian, inilah orang-orang yang dipujikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, yaitu imannya, salatnya, menjaga kesucian dirinya, menjaga kebersihan dan kesucian hartanya. Apalagi itu amanat, janjinya, tenanan. Nah, di amanat itu jangan berkhianat. Betul-betul amanat itu disampaikan. Kalau berjanji itu yo janjine sing tenanan. Di Muhammadi, aku utang nanti tanggal 25 Desember ya. Lagi itu sesuk tanggal 25. Delalah pas tanggal selawi iki karena duite. Ya moro meneh. Minta mundur ya 25 Januari. Minta itu tuh namanya menepati janji. Syukur-syukur nek pas tanggal selawi ki elek ya dibayar lah, kan itu janji namanya. Paham mboten? Nah, ini menepati janjinya. Orang beriman seperti itu, Pak. Amanat, berjanji, walazinahum ala sholawatihim yuhafizun, menjaga sholatnya, waktunya, berjamaahnya, kaifiatnya, apa saja dijaga betul-betul supaya tidak fawailul lil musallin allazinahum fi sholatihim sahun. Nah, gitu, supaya tidak lalai dalam sholatnya, maka dijaga apa-apanya. Maka Bapak-Bapak sekalian, Allah berfirman, ulaika humul warisun.
Waris sekarang golek iki gampang ndi? Gampang waris apa gampang golek? Kula nyebut kok nglumpuk nganti akeh. Karo entuk warisan, gampang ndi? Kok meneng wae kabeh. Berarti ora tau entuk warisan iki. Aku entuk warisan utang, wis tau. Jadi Bapak-bapak Ibu hadirin sekalian, warisun itu menunjukkan betapa mudahnya Allah memberikan sesuatu itu nyoh kowe tak kei lah ngono. Kuwi jenenge warisan dibandingkan dengan usaha sendiri. Enak warisan, Pak. Nah, itu. Diwarisi kerajaan misalnya. Kowe tak kei kerajaan lho, kowe putra mahkota. Kowe sak kerajaan langsung milik dia, enggak usah usaha-usaha, itu maksudnya itu. Nah, ini Allah berfirman ulaika humul warisun. Orang yang seperti itu akan diberikan warisan. Apa warisannya? Alladzina yarisunal firdaus. Allah akan memberikan surga firdaus yang tertinggi. Nyah, kowe. Lah ngono, ora seneng? Seneng mboten? Seneng mboten? Ora mun seneng ora beriman lho isine. Nah, gitu, Pak. Lah maka Bapak-bapak Ibu sekalian, adanya orang sholat, adanya orang jujur amanat, adanya orang yang anti zina, adanya orang ini, orang itu, zakat, macam-macam, itu amal-amal agama yang disebutkan di dalam Al-Quran ini, amal yang telah dikerjakan oleh para sahabat, orang-orang awal dalam beriman. Kalau ditarik ke sini, sebelum ada sahabat, itu tidak ada cerita itu. Ditarik lagi ke sini, itu Nabi. Ditarik lagi ke sini, Muhammad bin Abdullah. Ditarik ke sini, zaman Patra, 600 tahun tidak ada agama. Sampai sampai anak turunnya Nabi Ibrahim menyembah berhala, coba bayangkan. Terus Muhammad bin Abdullah lahir, diangkat menjadi Nabi sendirian. Terus dakwah dimulai, maka muncullah jiwa-jiwa yang mulia, istimewa, disebutkan di dalam qad aflahal mu'minun. Jadi itu akan wujud semuanya kalau ada apa? Ada apa? Kok orang dijawab? Ada apa ini? Dakwah, Pak. Inilah ibu daripada segala amal. Lah itu kan harus diakui toh, Pak. Jiwa Nabi yang satu, terus lahirlah Abu Bakar, Umar, yang 2/3 dunia di bawah kakinya Allah tundukkan. Utsman, mantu Nabi 2 kali. 10 orang mubasyar bil jannah. Abu Hurairah yang hafal ribuan hadis. Mu'ad bin Jabal, pemuda daripada Khazraj. Allahu Akbar, alimnya di zaman Nabi. Maka kalau Umar itu minta nasihat daripada Mu'ad bin Jabal dan Ibnu Abbas. Nah itu dari mana itu semua? Nah, itu dari jiwa yang satu, Muhammad Rasulullah SAW. Kemudian beliau berdakwah, maka agama hidup. Jadi kita ini ya belajar, ya dakwah ya belajar. Tidak bisa, Pak. Nah ini umat Islam segini banyaknya. Orang-orang Mekah itu bukan orang koteka. Ayah Nabi itu namanya Abdullah, hambanya Allah. Coba orang jahiliyah itu jenenge Abdullah. Nah dipikir-pikir loh ya. Jadi mereka bukan koteka menyembah apa? Menyembah pohon apa, ngerti Gusti Allah. Kalian kenapa menyembah patung-patung ini? Mana buduhum, kami tidak menyembah patung-patung ini. Illa liyaqaribuna ilallahi zulfa, kecuali kami itu ingin mendekatkan diri kepada Allah sedekat-dekatnya melalui ini. Ini patung-patung orang hebat-hebat lagi karepe lewat iki. Nek langsung ki jarene kumawani. Kami itu siapa? Kami orang kotor, Pak, orang banyak dosa. Mula kami ya datang ke kuburannya wali, minta Pak Wali tolong. Lah ngono kae. Dempen pas urip ku diparan-parani, dijaluki donga, dijaluki macam-macam. Iki wis semare wis digugah. Mbah, bangun, Mbah. Lah ngono kae. Ora ngono. Aku lagi susah, Mbah. Nah, ngono iki piye to jane? Itu.
Begitulah Bapak sekalian, maka tumbuhlah jiwa-jiwa yang hebat, yang mulia, yaitu para sahabat yang mentereng. Abu Hurairah orang yang hafal ribuan hadis. Dari mana itu? Nah, Al-Dausi mengatakan, ya Rasulullah izinkan aku berdakwah pada kaumku. Padahal baru masuk Islam, ilmunya piro. Kalau berdakwah itu harus punya ilmu banyak. Kalau mengajar kudu ilmunya oke. Nek berdakwah itu ndak oke. Silahkan, nggak ada yang menerima. Balik lagi ya Rasulullah, doakan kutukan untuk kaummu ini ya Allah. Sangar. Maka Nabi mengatakan jangan begitu kata Nabi, karena di antara kaummu itu ada mutiara. Abu Hurairah. Nabi kok dai yang handal, Pak. Awake dai lagi dai-dainan. Anggerane wong sing ngenyek iku nesu yo. Wah, sikat yo. Lah kae. Kira ora wani gur kowe 10 ya tak tandangi lah. Ngono daine yo sangar yo. Baiklah Bapak-Ibu sekalian, demikian saja yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur, sehatkan. Nanti kita lanjutkan lagi materi-materi tentang masalah hukum itu penting. Nanti insya Allah Al-Ikhlas saya penke kalau pas datang mulang itu. Insyaallah nanti kita siapkan nanti brosur-brosur tentang toharoh, tentang ini, tentang itu, sampai bab sholat sapar segala macam. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu yang ngaji di sini itu mengerti tentang hukum seutuhnya. Jadi nek adep-adepan sama orang tuh ya ngerti, bisa menasih, oh keliru bu, itu bu, keliru bu, ndak begitu. Lah keliru pripun to bu? Kula niku haid pun sebulan. Loh, haid sebulan maksudnya pripun bu? Nggih kula mboten salat sebulan. Ki ibu-ibu awam. Lah ibu-ibu Al-Ikhlas yang sudah ngaji mengasih tahu bu, yang namanya haid itu hanya 7 hari bu. Lebih daripada itu istihadah, ibu mandi dan sholatlah. Setiap sholat dibasuh karena itu darah penyakit. Yang pinter. Muridnya sapa? Muridnya Pak Zul. Ora ki guyonan wae. Plengap-plengok muridnya sapa? Aja ngomong muridku, plengap-plengok. Sini-sini Ada yang mau ditanyakan Pak sebelum saya tutup? Silahkan. Ya, Pak Solihin. Jamak. Ya. 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 Walaupun di situ sudah enggak sholat jamaah sekalipun, jadi ada keterangan bahwa kalau kita jamak takhir itu, bapak-bapak itu sekalian, itu dikatakan ada amir waqt. Amir waqt itu waktu yang sudah diutamakan, waktu yang diutamakan, pimpinan waktu. Jadi kalau kita datang ke situ belum sholat maghrib, maka pada waktu itu isya, berarti kita sholat isya dulu, baru maghribnya belakangan. Begitu. Enggak. Seperti itu. Tapi seandainya kita sendirian, maksudnya tidak ada orang itu, mau maghrib dulu baru isya juga boleh, tidak apa-apa. Dua-duanya boleh dipakai, tapi yang diutamakan amir waqt itu artinya ketika waktu isya itu sholatlah isya dulu. Lah kalau di mana di masjid itu sholat isya berjamaah, lah bapak-bapak ikut berjamaah, berarti 4 rakaat tidak dikosor, ikut imam 4 rakaat ya ikut. Nah nanti setelah selesai langsung ke belakang, Allahu Akbar, langsung maghrib 3 rakaat. Tapi kalau kosong tidak ada orang, maka maghrib dulu boleh, isya dulu boleh, tapi isyanya bisa dikosor 2 rakaat. Itu maksudnya. Gampang. Lagi lainnya ada yang ditanyakan? Cukup? Sudah ya kayaknya. Sampun Ustaz, ini ajeng jagung. Ya. Kalau bapak-bapak mau jagung, saya mau golep masalahnya. Udah repot saya ini. Tolong ya cepake anunya itu apa? Sticknya itu. Itu pengajian di mana namanya?
di tempatnya Pak Yusuf di Panjamsaren itu, anggota pengajian itu nikahnya hari ini Pak, nanti jam 11. Saya sudah bilang dalam pengisian itu, saya katakan, wah maaf yang besar Pak, kalau hari Ahad itu dari pagi sampai sore itu penuh, saya tidak bisa jagong jenengan. Berat. Jadi kalau selain hari Minggu mungkin saya datang, tapi kalau hari Minggu itu nggak bisa Pak. Habis ini saya mengajar gelombang malam Kamis jadi ya. Rabu malam Kamis nanti jam 10. Habis itu nanti jam 1 musyawarah sampai sore. Habis itu apalagi enggak tahu. Habis itu apalagi enggak tahu. Ya bener loh. Mulai sing dadaan ini ya sembuh. Ya mudah-mudahan Allah SWT doakan sekalian, Bapak Ibu sekalian doakan Allah berikan sehat, panjang umur. Jadi masih bisa berlama-lama bersama Bapak-Bapak Ibu sekalian. Saya ingin apa yang ada pada saya ini bisa saya tularkan semuanya gitu maksudnya. Wis gauna sing disimpan-simpan ya. Terutama yang masih muda-muda itu, yang masih fresh gitu itu lagi. Bapak dan saudara ngerti. Apa yang saya sampaikan, apa yang saya ulangkan itu hasil belajar masih muda, bukan sekarang. Belajar sekarang itu belajar, udah mendengarkan, udah mencatat, membaca lagi, masih lupa. Aneh loh. Nah itu faktor usia. Tapi kalau masih muda itu Ustadz ngendiko itu 100 gitu ya. Aku 99 ini sambaleni. Paling siji apa ya, mau siji ya. Kayak gitu. Zaman dhisik. Itulah, maka yang muda-muda yang masih fresh itu penting itu. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu itu setiap ada sahabat besar yang yang bicara itu dicatat. Nah, terus orang-orang bilang, Ibnu Abbas, kamu anak kecil, sahabat-sahabat besar masih banyak. Siapa yang akan bertanya agama kepada kamu? Maka Ibnu Abbas mengatakan benar, sekarang tidak ada orang bertanya kepada saya karena masih ada top-topnya itu masih hidup semua. Tapi kalau beliau-beliau itu nanti sudah meninggal dunia, mau bertanya sama siapa? Kata beliau. Akhirnya setelah orang-orang meninggal dunia itu ya bertanya kepada siapa? Ibnu Abbas. Itu penting. Nah sekarang naik kuliah, kitabnya tebel-tebel, hafal mau bengi iso. Aku catatan agama sing tipis-tipis wae ora iso belajar iki. Sepertinya dulu saya pernah dengar ya, tapi lupa. Ora kacek iki jenenge. Sepertinya dulu saya pernah dengar, tapi saya lupa apa artinya omongan yo ngono. Serah mutu lagi. Paham? Kita tutup subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.